Previously on Van Helsing. Van Helsing must be killed. Seek her out, or your fate will be worse. Bring her head and the amulet. Our master, the Dark One, commands it. Nowhere is beyond the reach of the Dark One in Bathory. We will do what the Dark One commands. We will kill the Van Helsing. This place has made me stronger than I could ever imagine. The darkness will destroy you. I realize that I'm not the light. Not unless I destroy it first. Beralih dulu ke Axel yang sedang mengunjungi sebuah toko, tapi Vio yang nunggu dihampiri seorang pria bernama Iron. Katanya ia mengenalmu lewat sebuah poster buronan. Vio sempat nyangka kalau pria itu akan mencoba menangkapnya, yang padahal dia tahu Vio sang penyembuh seperti pada siaran Gladiator Thea. Bahkan Vio tahu akan ke Gedung Putih, katanya siap membantu asalkan bantu aku terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba ada beberapa geng motor dan mereka mengenal Iron tapi terkesan ada intimidasi. Sempat minta tenang, tapi pemimpin mereka bernama Hopper menolak karena yang terpenting baginya membawa Iron. Jelas Vio kewalahan dan mereka berhasil membawanya. Axel yang baru keluar langsung nolong Vio. Vio sendiri tidak tahu kenapa bisa gini, karena semua terjadi secara tiba-tiba. Yang jelas Vio minta Axel supaya mencari tahu tentang Iron. Sepertinya dia habis dari toko yang kamu kunjungi. Axel pun kembali ke toko untuk bertanya siapa pria yang barusan membeli barang darimu. Tapi si penjaga toko ini semua dibisnisin. Axel pun memberinya sebuah perak sterling. Diceritakanlah kalau dia Iron lengkap dengan alamat rumahnya. Setelah menemukan kamar Iron, mereka kembali di malam hari dengan memberinya sinyal menggunakan senter. Lantas Iron pun membawa mereka masuk. Ternyata ia ingin Vio merubah kembali ayahnya, yang sangat tidak asing bagi Axel karena dia... It's Davis Park, my father, and the 45th President of the United States. Oh alah, ternyata dia pria solo. Iron punya semacam alat komunikasi canggih yang bisa melacak keluarganya yang hilang. Cuma untuk membuka itu butuh verifikasi dari ayahnya, maka dari itu Iron ingin Vio supaya merubah dia kembali jadi manusia. Tapi tiba-tiba si geng motor kembali datang dan mereka sebenarnya melindungi Iron, tidak menyakiti sama sekali. Cuma tidak ada yang percaya dengan Vio kalau dia bisa menyembuhkan vampir. Setelah itu, pria solo bernama Davis yang sudah isbak diminta Iron supaya membuka alat komunikasi Thea. Dia juga diminta supaya membantu Vio bisa masuk ke Gedung Putih, cuma katanya mustahil karena dia sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Meski Vio berkata kalau Presiden Archer sudah mati dan Gedung Putih kini dikuasai vampir.
Davis tetap tidak ingin usaha, bahkan saat Iron mengutarakan niatnya untuk mencari ibu dan si adik, Davis kekeh tidak bisa karena baginya mereka sudah pergi untuk selama-lamanya. Hey! They're not dead. I can prove it. I figure I get on the road, use the signal to find them. Jadi Iron di sini nekat akan pergi mencari keluarganya. Sesuai kesepakatan awal, Vio akan membantu Iron, tapi setelah itu Iron harus bisa meyakinkan ayahnya tentang Gedung Putih. Jadi ketika Axel keluar yang ada seseorang ngejongkeng karena Vio yang sudah mengambil paksa mobil. Axel pun segera berangkat untuk nyusul, sementara Vio-nya terpaksa berhenti karena harus ganti ban yang kempes. You ever used one of these before? Get in the truck. I've got this. Harusnya aman sih, karena ketika rombongan Axel sampai, mereka berdua sudah tidak ada. Sempat khawatir, tapi Axel tahu sekuat apa Vio, cuma si Hopper harus jadi korban demi menyelamatkan pria Solo. Mustahil bisa disembuhkan, terlebih tidak ada pertolongan medis juga, sementara Ironnya dia sudah sampai di lokasi terakhir keluarganya. Tapi ketika mengeceknya, ia sangat kecewa karena mereka semua sudah almarhum. Davis yang baru datang merasa bersalah, ditenangkan Iron kalau itu bukan perbuatanmu, melainkan para vampir. Seketika ia pun ngorejat akan membantu Vio menuju Gedung Putih, semata-mata ia lakukan demi tanah air dan semua para korban. Lantas, Davis pun menghubungi Jenderal Lannister lewat alat canggihnya. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah mengatakan sesuatu yang tidak mungkin diketahui orang lain, barulah dia percanten. Malamnya, di Gedung Putih, para pemimpin vampir dari berbagai wilayah sudah berkumpul. Mereka yang mengetahui setengah nyawa dari didakwan tersegel berencana akan melakukan kudeta tanpa disadari kalau salah satu dari mereka adalah didakwan itu sendiri. Sontak, ia pun murka dan membantai seluruh pemimpin yang tadinya akan ia jadikan sebagai aliansi. Sorry I'm late. Looks like I missed all the fun. Vanessa datang dengan wujud Ninanya. Didakwan memang tidak kenal, tapi Bathory tahu kalau itu adalah Nina yang sudah dianggap pengkhianat karena bersekutu dengan Violet Van Helsing. Tapi Nina membantah kalau itu adalah sandiwara untuk membunuhnya. Namun maaf, tidak membawakan kepalanya sesuai pesanan karena dia terus bangkit, jadi terpaksa aku hancurkan. Tapi seharusnya bukti ini sudah bisa meyakinkanmu. Bathory mencoba meyakinkan Dracula kalau cerita Nina itu wadul, meski darahnya benar, tapi dia berkaca dari para pemimpin lain, jadi Dracula tidak serta-merta mempercayai Nina. Cuma Nina juga tidak mau kalah, beri aku waktu dan aku akan memberi apa yang kau inginkan. Oh, it's tempting. Di keesokannya, Jack dan Ivory baru sampai di pasar. Mereka mengunjungi toko sama untuk mencari informasi, tapi tidak punya barang yang bisa dijadikan alat barter. Beruntung orangnya almarhum Hopper datang, dan dia diperintahkan Axel untuk menjemput lalu ngantar kalian ke terowongan Coyote yang menuju DC. Setelah itu kalian bisa menemui Axel di sisi lain berdasarkan petunjuk yang dia berikan. Jadi di sini benar-benar zona aman, gengs, tapi tidak berlaku bagi mereka. Pasalnya, poster keburonan ada di mana-mana, hanya Jack yang tidak ada karena memang dianggap masih terjebak di Darklim. Jadinya Ivory disuruh nunggu, tapi selagi Jack mencari petunjuk, Ivory ketahuan petugas. Beruntung, Jack segera kembali, tapi petunjuk yang Jack temukan bukan dari Axel, melainkan dari Vanessa.
Tiba-tiba ada yang menghadang kembali. Dia mengaku kenal Ivory sebagai mantan vampir, disuruh ikut dan ternyata dia adalah Stepan, orangnya Sersan Wetter. Lantas, Jack pun dibawa ke markas. Jadi Stepan ini sepertinya keturunan dari Roberto karena dia mengklaim kalau jimat darah itu dibuat oleh bangsa kami. Malah dia juga tahu banyak tentang sejarah leluhurnya. Tertulis ada 2 Jack Van Helsing, yang satu seorang perempuan yang melakukan perjalanan waktu. Sedangkan yang satunya lagi keturunan dari anak Olivia yang telah melahirkan generasi Van Helsing, pemburu vampir terbaik sepanjang masa. So Olivia's baby is my ancestor. Wah, jadi waktu itu tanpa Jack sadari dia ikut andil dalam menyelamatkan leluhurnya yang masih bayi. Tapi ada atau tidak adanya Jack, masa depan akan tetap seperti ini. Karena kita tahu Jack yang waktu itu gagal dan dia pun tidak mau merubah banyak masa depan. Sedangkan jimat darah sepertinya Roberto percayakan pada anaknya Olivia sehingga sampai pada keluarga Van Helsing. Tapi jimat darah hanyalah media segel karena senjata utamanya adalah gulungan Alexandria. Jack memang tidak bisa menggunakannya, tapi ia tahu siapa yang bisa melakukan itu. Jadi langkah pertama, kita harus mengembalikan Bathory ke wujud manusianya. Jack minta Stepan menemaninya kembali ke taman karena ia harus menyampaikan rencana ini pada ibunya. Vanessa di sini salah paham karena dia kira Stepan sedang membuntuti Jack. Nina pun memberitahu kalau aku ibumu mempelajari beberapa trik kegelapan di Darklim, salah satunya adalah merubah wujud. Tapi Jack dia tidak percaya, minta supaya Vanessa berubah dulu ke wujud aslinya. Cuma dia tidak bisa karena ada kamera pengawas di mana-mana. Kalau begitu, jawab pertanyaanku, kapan terakhir kita ketemu? Jelas jawaban Nina benar karena dia memang Vanessa. Jack pun memberitahu secara langsung tentang rencananya. Dan Vanessa akan membawa Bathory ke hadapanmu besok malam. Masalahnya Jack tidak siap karena Vio dan Axel belum bergabung. Tapi kita juga tidak punya banyak waktu. Vanessa sangat yakin Jack bisa melakukannya karena aku akan berada di sana untuk mengalihkan perhatian Bathory. Saat itu cari kesempatan dan kenyot dia sekenyot-kenyotnya. You haven't tried yourself? Vanessa bukan tidak mau mencoba karena dia sudah tahu sekelas tetua saja tidak berubah saat menggigitnya. Apalagi ini, Bathory kelasnya lebih tinggi lagi, tapi Vanessa tahu satu hal, kalau kalian berdua berbeda, karena Hansen merancang kalian untuk melakukan itu seperti halnya saat Jack berhasil nyegel setengah dedakwan. We should part ways, for now. Setelah itu, Vanessa kembali ke Gedung Putih, tapi ia dicegah Bathory yang merasa terancam karena ada potensi Nina akan jadi pengantin barunya dedakwan. Cuma kita akan melihat seberapa kuat Vanessa yang sekarang. Dia benar-benar sudah mempampir layaknya para vampir Arelit. Bahkan jurus Bathory bisa dipatahkan, lebih tepatnya Vanessa lebih kuat darinya. Hal itu bisa dirasakan Bathory juga, jadi dia pun lebih memilih pergi. Menemui dedakwan niatnya mau carmuk, tapi Nina lebih carmuk lagi dengan mengatakan kalau dia tahu lokasi Jack sang pemegang jimat darah. Saat ini ia berada di sebuah gudang di luar dinding Gedung Putih. Rencananya malam ini aku akan pergi ke sana dan membawa kembali apa yang kau inginkan. Go immediately. Release the part of me that she stole and bring back the Van Helsing head. Iya, seketika rencana Vanessa buyar karena selain akan jadi serangan dadakan, Nina juga dilarang ikut dengan alasan kalau ini adalah kesempatan terakhir untuk Bathory. You will stay here. And you will bring me what I desire, or you, my love, will die. I'll gather as much firepower as possible, as many troops. Wah, Stepannya modar, gengs. Masalahnya yang mereka lawan juga bukan vampir kaleng-kaleng pada ahli senjata semua. Jack tidak bisa melawan lagi. Niatnya ia mau mencoba berbicara dengan Bathory, tapi Bathory yang ini tidak bisa diajak berdialog. Alhasil jimat darah pun kecolong. Hal itu bisa dirasakan Vanessa, lantas ia pun segera bertindak.
Dengan cara mengendalikan para tentara vampir jadi berbalik nyerang Bathory, serangan memang bisa dihentikan Bathory, tapi itu membuat tenaganya terkuras habis. Udah gitu Ivory juga memanfaatkan situasi ini dengan sedikit colokan. Di saat itulah Jack punya kesempatan untuk ngecrot Bathory. Akhirnya Bathory is back, tapi nyatanya itu hanya sebatas kevampirannya saja. Karena kegelapan masih bersemayam di dalam tubuhnya, Vanessa yang mengetahui kegagalan Bathory langsung unjuk gigi, tapi yang ada dia malah dicurigai. Dikarenakan misinya sudah down, Vanessa pun kini terang-terangan mengakui kalau keputusanmu menjebakku di Darklim justru itu malah membuatku lebih kuat, dan aku sudah mempelajari beberapa trik kegelapan sepertimu. Angela Van Helsing. Sempat silih suntrung, namun pada akhirnya kenyotan Vanessa bereaksi juga. Dengan munculnya sosok Olivia, hal itu Vanessa manfaatkan untuk mencoba menggigitnya lagi, tapi masih bisa dicegah si Dracula. Untuk sementara waktu, Bathory harus diberi obat penenang dan diikat ditempatkan di sebuah ruangan. Ivory akan pergi untuk memberi pesan ke Vanessa dan mereka juga harus berpindah tempat supaya tidak diketahui lagi oleh The Dark One ke sebuah bangunan bekas perkantoran yang sudah ditinggalkan gulung tikar. Sedangkan Ivory yang akan nyimpan surat malah bertemu Axel dan Pio. Tidak lama dari itu, Axel merasakan sesuatu yang datang ternyata Vanessa. Lengkap sudah personil koboi dangdut yang sempat berpisah selama bersesen-sesen. Vanessa sampai duluan karena Axel masih ada yang harus dia urus. Jack pun memberitahu Vanessa tentang Bathory di masa lalu, meyakinkan kalau Bathory adalah sekutu yang dulunya seperti kita. Tapi Jack gak tahu bagaimana cara membuatnya kembali waras. Where's my chief of staff? Axel bersama Jenderal Lannister rupanya pergi menjemput Ellie, membongkar kedok para prajurit yang selama ini mengawalnya kalau mereka adalah vampire. Setelah itu Ellie si cawapres pun dibawa ke markas. Jadi tujuannya tentu dengan bantuan Ellie pasti akan sangat mudah untuk menembus Gedung Putih. Cuma masalahnya dia perlu diyakinkan lagi karena masih menganggap Axel DKK adalah komplotan para teroris yang tidak akan pernah bisa diampuni karena telah menculik seorang cawapres. Setelah melihat langsung, Vanessa tahu ada entitas kegelapan yang sedang bertarung dalam pikirannya. Jadi Vanessa akan mencoba menjernihkannya dengan cara masuk membantu dia melawan sang kegelapan. Selama Vanessa melakukannya, kita kembalikan ke Ellie yang agak keras karena masih tidak percaya kalau Presiden Archer telah jadi vampir. Axel mengeluarkan suara rekaman pria solo, mungkin kalau dia yang bicara, Ellie bisa percaya dan itu work karena konon katanya pria solo ini sangat dicintai semua orang. Vanessa berhasil nyirep kegelapan yang ada di dalam tubuh Bathory. Ia pun kini sepenuhnya sadar dan bisa mengingat Jack, lalu segera bergabung dengan Axel yang sedang diberitahu rute untuk menuju Gedung Putih. Ellie, pastikan jalur itu kosong dan kalian bisa masuk dengan aman. Tapi Vanessa di sini kecolongan karena dia telah menganggap Bathory bersih. Faktanya, The Dark One masih punya segel yang entah ditanamkan di bagian tubuh mana. Yang jelas, dia belum kehilangan Bathory, masih bisa terhubung, bahkan dia juga bisa melacak lokasinya. Jack di sini memberitahu Bathory terkait rencana mereka yang akan nyergap Gedung Putih. Tentu hal itu akan diketahui juga oleh The Dark One yang langsung ngambil alih tubuh Bathory. Saat akan berangkat, Ivory menanyakan di mana Jack. Setahu Pio, dia menjemput Bathory. Mereka pun segera nyusul dan mendapati Jack sedang pingsan. Vanessa punya firasat kalau dia tidak akan pergi dari sini. Dan benar saja, Bathory yang setengah sadar mencoba bundir. Merasa beban karena dia masih terikat dengan The Dark One, jadi baginya mengakhiri hidup adalah opsi terbaik.
Tapi pada saat akan mengembalikan jimat darah, tubuhnya keburu dikuasai didakwan Jack dan Vio yang mengendap-endap pun percuma karena pada akhirnya mereka ketahuan. Bener-bener beban coy, bukannya berusaha nebus kesalahan, Dracula kini hanya tinggal nunggu separuh lain dari dirinya. Come to me. Yang tadinya siang, seketika berubah poek, cuma mereka penasaran apakah ada semacam kontrol pada batori takutnya didakwan gunakan lagi. Ditemukanlah segel yang hanya diketahui Jack kalau kita harus menjauhkannya karena itu semacam koneksi lagi. Tapi Vanessa malah punya pikiran kalau ini adalah keuntungan kita. Nekat memasangkannya pada lengan lalu dia gunakan tapi bukan untuk menghubungi didakwan, melainkan menemui Olivia untuk menguatkannya supaya melawan didakwan. This place isn't real. When I call for you, be ready. Dracula dibuat bingung kenapa Vanessa bisa berbicara dengan Olivia, yang jelas itu sangat membahayakan. Ia pun segera memutuskan koneksinya. Melihat ekspresi Vanessa, Jack khawatir ia akan kewalahan, tapi Vanessa menolak, katanya ia bisa mengendalikannya. Bukan cuma itu, kita juga masih bisa menggunakan gulungan tanpa batori karena Vanessa yang waktu itu sempat merasuk ke dalam pikirannya. Kini bisa melafalkan mantra tanpa harus membaca, alias Vanessa kini tahu apa yang batori ketahui. Jadi mereka pun kembali melanjutkan pembahasan rute. Pria solo dan anaknya juga sudah tiba. Mereka berdua pun siap membantu. Oh my God. Mr. President? Good to see you, Eli. I sense you, sweet Vanessa. Kesalahan Vanessa terlalu pede, tidak mau mencongkel segel, alhasil posisi mereka jadinya ketahuan. Seketika didakwan dia bisa menginfeksi orang tanpa menyentuh. Mankind was supposed to be mine. But if I cannot have them, They're vampires! Yang tidak berubah hanya orang yang pernah dikenyot Van Helsing, termasuk Eli Cawapres. Ia berubah dan langsung memburu pria solo, tapi untungnya mereka berdua sempat nyelamatin diri. Sementara Jack dan Vio, mereka masih berjibaku dan berhasil membunuh mereka semua. Axel di sini harus berpisah karena ia harus nyelamatin pria solo, tapi Axel tidak sendiri karena Ivory akan menemaninya. Tapi si Iron kesergap weter, gengs. Cuma di sini betapa besarnya pengaruh pria solo karena ia bisa mempengaruhi weter supaya melawan hasrat kevampirannya, jadi ia akan membantu mereka menuju jalan keluar. Malah weter sempat menghadang vampir lain demi menyelamatkan pria solo. Hingga pada akhirnya mereka berdua bisa ditemukan Axel, sedangkan Vanessa ia mendapat masalah karena ketika sampai di pintu, Dracula menghilangkan pintu tersebut yang membuat mereka kesulitan masuk. Tapi lagi dan lagi ajian kegelapan jadi solusi. Vanessa membuka portal sebagai pengganti pintu. Tapi sebelum masuk, Vanessa berkata ia akan langsung membacakan mantra. Jadi pada saat itu kalian berdua bersiaplah untuk ngenyot didakwan. Belajar dari kesalahan, kala itu Dracula membuat batori buta, tapi faktanya dia hafal mantra. Kali ini Dracula membungkam suara Vanessa, jadi tidak lagi ada mantra di antara kita.
Itu semua tak lepas dari kepedeanmu yang telah mempertahankan segel. Bahkan dengan segel itu Dracula bisa mengambil alih tubuh Vanessa yang akan ia gunakan untuk membunuh anak-anaknya. Tapi untungnya Vanessa sempat kong kali kong dengan Olivia, jadi ketika Vanessa memanggilnya Olivia meski hanya sesaat ia bisa mengambil alih tubuh Dracula. Yang membuat situasi jadi kembali kondusif, Vanessa pun kini bisa melanjutkan mantranya. Tapi Dracula dia tidak pasrah gitu aja memecahkan jimat darah supaya tidak ada lagi media untuk menyegelnya. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan. Vanessa pernah bermimpi di Darklim tentang kejadian ini, di mana dalam mimpi tersebut ialah yang menjadi media untuk penyegelan The Dark One. Setelah tersegel, semua vampir seketika kembali ke wujud manusia. Dunia pun caang kembali, cuma masalahnya Vanessa kembali ke awal, dia tidak mati tapi juga tidak hidup. Sementara waktu terus berjalan dan harus melakukan serangkaian pembenahan. Pria Solo kembali diangkat jadi presiden, begitupun Axel, dia diangkat jadi sersan dan pahlawan nasional. There's anything I can do for you. Anything you need. Anything. You let me know. Actually, sir, there is one thing. Imiriki kini damai lagi setelah pria Solo kembali menjabat. Tapi Ivory dia curhat ke Jack kalau dirinya suka mendapatkan bisikan semacam panggilan dari para sisterhood. Mungkin ini adalah takdirku. Jadi Ivory akan mengembara untuk mencari sisa-sisa vampir, takutnya masih ada yang sanggup bertahan. Meski berat, tapi Ivory janji jika semuanya sudah selesai, ia akan segera menemui Jack kembali. Saat akan berangkat, ajaibnya si bocil Kelly ternyata dia masih survive. Bahkan kali ini terlihat beda. Who are you? My name is Callie. See you down the road. Yang untung Olivia ini mah dia bisa hidup di zaman modern. Bahkan sangat bangga setelah diceritakan kalau anaknya tumbuh sangat kuat. Dan dialah leluhur kami para Van Helsing. She created the Van Helsings, and she didn't even know it. Series pun diakhiri dengan permintaan Axel Thea yang ternyata ia ingin menjaga kembali Putri tidur seperti di awal karirnya sebagai marinir ketika series ini baru dimulai. Tamat gengs. Aduh, lila pisannya ya berapa bulan kena campurannya. Sebulan kemarin pas puasa jarang upload, banyak ini itu gengs, ribut pugu. Tapi insya Allah sekarang mah udah jos lagi lah, keder nama lah.